Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Magvira. Halo teman-teman, di video kali ini aku punya pengumuman yang penting banget buat teman-teman saksikan. Ini di akun YouTube-nya ASN Gini Beda udah diupload mengenai media briefing persiapan penetapan kelulusan CPNS tahun 2019. Which is ini videonya panjang banget dan aku udah nonton sekitar 1 jam 36 menit. Tapi di video ini aku udah ringkas nih teman-teman. Apa-apa aja informasi-informasi penting yang wajib kalian ketahui tanpa harus nonton semuanya. Jadi aku sebagai media peringkas nih di sini. Dan ini tuh banyak banget menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah rame di YouTube aku, di Instagram aku, dan belum aku jawab di sini tuh udah terjawab nih teman-teman. Tapi sebelum aku bahas, jangan lupa di subscribe, oke? Nyalain juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tetap update info-info terbaru dari aku. Oke, seperti tampilan awalnya di sini bagian humas dari BKN membahas tentang kapan nih pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB. Which is ini emang udah jelas ya kalau pengumumannya itu tanggal 30 Oktober 2020. Waduh, ini kayaknya lama banget ya menunggu tanggal 30 ini, tapi sabar aja, insya Allah waktunya akan datang. Oke, selanjutnya ini paling banyak banget ditanyain juga sama yang masih belum putus harapan nih agar lulus, yakni gimana sih mekanisme pengisian formasi kosong di instansi pusat? Yang pertama instansi pusat ya. Jadi di sini disebutkan bahwa formasi kosong ini dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan kualifikasi pendidikan dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Jadi ada 2 syaratnya di sini, harus passing grade dan dia berperingkat terbaik setelah yang lulus gitu. Jadi anggaplah misalkan yang lulus itu peringkat 1. Jadi dia yang peringkat 2, jadi dia yang bisa mengisi formasi ini. Tapi ini harus jenis formasi dengan kualifikasi pendidikan dan penempatan lokasi formasi yang sama gitu teman-teman. Jadi nggak boleh beda. Kalau di pusat ya, kalau di pusat. Di sini jenis formasi yang bisa diisi tuh jenis formasi umum, disabilitas, dan cum laude. Jadi misalkan nih formasi kalian itu ada yang diterima disabilitas, tapi disabilitas itu nggak ada yang isi. Jadi yang umum itu bisa mengisi formasi disabilitas itu, gitu ya. Oke, next. Pertanyaannya itu kan pusat, gimana kalau di daerah Kak? Oke, di sini dijelaskan juga khusus untuk instansi daerah, apabila formasi masih tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Jadi di sini kalau di daerah itu teman-teman bisa dia lokasi formasi yang berbeda, beda sama yang pusat, dia harus lokasi formasi yang sama gitu. Jadi di sini humas dari BKN memberikan gambaran, misalkan di suatu SD, di situ ada diterima di suatu SD itu diterima misalkan 10 guru. Tapi yang terisi cuma 7 gitu kan. Jadi yang 3 ini siapa yang akan mengisinya? Oke, dari Humas BKN menjelaskan semua yang mendaftar sebagai guru SD pada formasi tersebut dalam satu kabupaten itu nilainya akan di-ranking dan dicari 3 terbaik gitu. Jadi 3 terbaik dalam satu kabupaten itu yang bisa mengisi 3 formasi kosong tersebut gitu ya teman-teman. Jelas ya. Jadi ini bisa menjawab kegalauan teman-teman yang sedang menanti. Oke, masalah berikutnya yang gak kalah hype-nya ini tentang gimana sih penentuan kelulusan kalau misalkan ditemukan skor yang sama gitu. Jadi ada 4 kemungkinan yang disediakan oleh BKN di sini. Yang pertama, kalau skornya sama, skor akhirnya sama gitu kan, setelah integrasi SKD dan SKB ditemukan bahwa skornya sama, maka yang dilihat itu adalah nilai total hasil SKD yang lebih tinggi siapa. Jadi misalkan di sini sama-sama 70 nih hasil integrasinya. Dilihat nih siapa yang SKD-nya paling tinggi gitu. Jadi itu yang lulus. Kemudian kalau misalkan
SKD-nya sama lagi nih, udah sama totalnya, sama lagi SKD-nya. Nah, di sini ditetapkan bahwa diurutkan berdasarkan nilai TKP, TIU, dan TWK. Jadi kalau misalkan nilai SKD-nya sama lagi, dilihat lagi nih siapa yang lebih tinggi nilai TKP-nya. TKP-nya dulu yang diprioritaskan. Kalau memang TKP-nya sama lagi, dilihat lagi TIU-nya gitu. Dan TWK adalah pertimbangan terakhir. Kalau misalkan TKP dan TIU udah sama, pasti TWK juga akan sama gitu. Dan kalau ini pun terjadi, tapi ini kemungkinannya sangat kecil ya. Masih ada kemungkinan ketiga yang disediakan oleh BKN. Kalau misalkan poin 1 dan poin 2 ini masih sama juga, maka diurutkan dengan IPK tertinggi. Kalau yang sarjana atau yang tamatan SMA itu diurutkan dari SMA sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah gitu teman-teman. Jadi ada gunanya juga nih dapat nilai yang bagus pas kuliah atau SMA. Kalau misalnya sama lagi nih di poin ketiga, poin 1, 2, 3 ini sama lagi, maka yang terakhir ini adalah penentuan kelulusan didasarkan pada usia yang tertinggi. Jadi yang paling tua yang lulus gitu. Tapi kayaknya ini jarang banget sih terjadi teman-teman. Paling tuh mentok di poin yang kedua. Oke, kemudian dijelaskan lagi nih tentang rekonsiliasi hasil integrasi SKD dan SKB itu dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Oktober. Jadi di sini pada tanggal itu BKN memastikan kebenaran data SKD dan SKB. Jadi udah berapa kali nih melalui verifikasi supaya nggak ada kesalahan lagi. Di sini agar instansi dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan seleksi CPNS paling lambat pada saat dilaksanakan rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB. Kemudian agar instansi mengecek lagi nih hasil yang telah disampaikan dan apabila terdapat permasalahan mohon diselesaikan dan disampaikan ke BKN sebelum tanggal 30 Oktober 2020 karena kadang ada nih perbedaan antara pusat dan daerah ya, jadi harus difikskan sebelum tanggal 30 Oktober 2020. Kemudian ini tentang mekanisme penetapan NIP CPNS. Jadi pada saat sudah pengumuman nih, teman-teman calon CPNS di sini mengunggah dokumen kalian semua secara digital. Di sini jadi dijelaskan sama bapaknya. Jadi diusahakan tidak akan ada dokumen fisik. Mengingat bahwa COVID-19 ini semua diunggah secara digital di akun SSCN teman-teman masing-masing. Jadi input data, kemudian verifikasi dokumen, unduh pertek, info pengembalian berkas BTL dan TMS. Di sini kemudian diproses sama BKN-nya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Dan kita menuju kepada kapan sih pertek, NIP, TMT, terima gaji dan sebagainya. Oke, next. Oke, jadi di sini dijelaskan lagi waktunya pengumuman tanggal 30 Oktober. Kemudian ada masa sanggah nih teman-teman. Seperti pada saat pemberkasan di awal, tanggal 31 Oktober sampai 3 November di sini masa sanggah. Jadi kalau misalkan ada yang keberatan itu bisa banget ya mengajukan banding ke BKN-nya. Kemudian pada tanggal 4 sampai 30 November di sini pemberkasan dan pengusulan NIP. Jadi waktunya BKN di sini memproses nih NIP teman-teman. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2020 insya Allah udah TMT CPNS. Wah, beruntung banget kalian di masa ini ya, karena cepet banget prosesnya, beda sama aku kemarin. Jadi di sini Bapak Humasnya menjelaskan bisa aja teman-teman menerima gaji pada tanggal 1 Desember tapi bisa juga pada tanggal 1 Januari. Ini tergantung lagi nih dari instansi kalian masing-masing gimana cepet-cepetnya mereka bekerja. Jadi didoain aja semoga kalian bisa terima gaji secepatnya. Itu dulu teman-teman info dari aku, dari hasil tontonan aku nih di media briefingnya ASN Kini Beda. Semoga bisa membantu teman-teman dan menjawab semua kegalauan teman-teman selama ini. Aku ucapkan selamat menanti pengumuman resminya. Aku turut bahagia buat kalian teman-teman yang lulus ya. See you on my next video and bye.